Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin kue bugis ubi ungu dengan isian unti kelapa gula pasir ya teman-teman. Kue bugis biasa di Pulau Jawa sebagian masyarakat sebut kue mendut ya teman-teman. Kue bugis dan kue mendut sama-sama terbuat dari tepung ketan. Untuk kali ini saya membuatnya dicampur dengan ubi ungu dan isian unti kelapa gula pasir, karena unti kelapa ada yang menggunakan gula merah atau gula Jawa ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kue bugis saya terbuat dari tepung ketan, ubi ungu dan isian unti kelapa gula pasir. Pengen tahu bagaimana cara saya bikin kue mendut atau kue bugis isian unti kelapa gula pasir? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada ubi ungu satu buah, ini kurang lebih beratnya 300 gram ya teman-teman. Saya akan kupas bersih, kemudian saya akan potong-potong ya teman-teman. Untuk tebal dan tipisnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya, tapi jika kepengen matangnya cepat itu di irisnya atau dipotongnya kecil-kecil atau tipis-tipis ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, lanjut saya akan kukus selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Nah, ini saya akan masukkan ke panci pengukus, kemudian saya akan tutup dan saya akan kukus selama 15 menit. Dan ini sudah 15 menit ya teman-teman. Ubinya saya akan angkat. Di sini saya sudah siapkan juga untuk tepung ketannya sebanyak 25 sendok makan. Kemudian ini ada santan sebanyak 210 ml, garamnya setengah sendok teh. Nah, ini adalah yang cukup penting di sini adalah daun pisang yang sudah saya lap bersih dan saya panggang di atas api ya supaya layu. Kemudian di sini dalam keadaan panas-panas, ubi saya akan haluskan menggunakan sendok garpu seperti ini. Jika teman-teman mau dicoper boleh, supaya lebih cepat ya, tapi saya di sini karena jumlahnya cuma sedikit, saya cukup menggunakan sendok garpu aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah halus. Di sini saya akan masukkan setengah sendok teh garam dan saya akan aduk kembali. Jika teman-teman mau dicampur dengan tepung ketannya nggak apa-apa, tapi saya pilih dimasukkan ke dalam ubi karena ubinya masih panas, biar garamnya cepat larut dan merata ya teman-teman. Kemudian saya masukkan tepung ketannya. Kembali saya akan aduk-aduk sampai benar-benar ubinya tercampur rata dengan tepung ketan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mau dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Dan jika dirasa resep saya ini bermanfaat, silahkan share banyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman, dan saya akan tambahkan santan. Saya akan masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang pas ya. Saya ulangin, di sini saya siapkan santannya 210 ml. Ini hangat ya teman-teman santannya ya, jadi sudah direbus. Nah, ini saya akan lanjut uleni menggunakan tangan, dan tangan saya tentunya sudah saya cuci bersih ya teman-teman, karena jika menggunakan sendok terus tidak akan cepat selesai. Ini masih saya masukkan santannya sedikit demi sedikit sampai mendapatkan hasil yang sesuai dan mudah dibentuk. Ulenin sampai kalis ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih seperti ini.
Jadi disesuaikan dengan jenis tepungnya ya teman-teman, karena setiap tepung ketan memiliki kelembapan yang berbeda. Nah ini seperti ini ya teman-teman, ini sudah bisa dibentuk. Kemudian saya akan bagi menjadi 2. Jika teman-teman mau ditimbang juga boleh ya teman-teman, supaya mendapatkan ukuran yang sama. Tapi di sini saya akan bagi-bagi, dikira-kira aja ya teman-teman. Nah seperti ini. Jika mau buat jualan lebih baik ditimbang ya teman-teman. Nah ini saya akan bentuk asal aja, bulat-bulat, tidak harus bulat banget, sambil dikira-kira supaya mendapatkan takaran yang kurang lebih sama ya teman-teman. Nah ini sudah jadi semuanya. Di sini jadi 28 buah ya teman-teman. Kemudian saya oleskan minyak sedikit aja ke dalam cetakan seperti ini ya teman-teman. Cetakan saya hanya jumlah 10 buah. Jadi nanti saya akan kukus per 10 ya teman-teman. Nah ini adalah unti kelapanya yang sudah saya bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian saya akan ambil satu bulatan ini, dan saya akan lubangin seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman mau dipipihkan dulu baru diletakkan untinya juga nggak apa-apa, tapi menurut saya ini lebih praktis ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian masukkan untinya ke dalam lubang dan tutup sampai rapet ya teman-teman. Setelah rapet baru bulatkan seperti ini, dibulatkan seperti ini ya teman-teman. Itu tangan saya kotor bukan karena apa ya teman-teman, tapi itu karena ubi, jadi warnanya sepertinya gelap. Nah jadinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya akan ambil satu lagi seperti tadi, dilubangi, kemudian masukkan unti kelapanya. Seperti ini ya teman-teman. Nah lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai. Nah jadi teman-teman silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman, mau dibentuk seperti apa, dipipihkan boleh, dan dilubangin seperti ini tadi juga boleh. Nah ini sudah jadi 10. Seperti yang tadi saya bilang, karena memang cuma 10 cetakannya, jadi saya akan langsung kukus ya teman-teman. Untuk sisanya nanti saya akan selesaikan. Kukus selama 15 menit ya teman-teman. Dan jangan lupa tutupnya tutup menggunakan atau dibungkus menggunakan serbet supaya airnya tidak menetes. Ini sudah 15 menit, saya akan angkat. Kemudian dalam keadaan hangat-hangat saya akan bungkus menggunakan daun yang tadi sudah saya siapkan. Terlebih dahulu saya akan olesin minyak sedikit aja supaya nantinya bugisnya atau kue bugisnya atau kue mendutnya tidak lengket ketika kita buka daunnya ya teman-teman. Nah ini bungkus seperti ini. Jika tidak rapi boleh dilipat ke dalam seperti ini supaya mudah dimasukkan. Boleh dipotong ujungnya jika dirasa terlalu panjang lebihnya ya teman-teman. Ini masukkan seperti ini. Jadi silakan teman-teman lihat di video ini ya teman-teman, cara ngebungkusnya. Pasti teman-teman bisa. Itu cantik. Nah
Lakukan hal yang sama seperti ini sampai semua kue buggisnya terbungkus semua ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jika terlalu panjang, boleh digunting ya teman-teman. Nah, cantik. Bentuknya seperti piramid ya teman-teman. Nah, bikin seperti ini, seperti kerucut. Masukkan, lipat kanan kiri. Seperti yang saya bilang, rapikan. Jika terlalu panjang, boleh digunting supaya rapi. Nah, seperti ini ya teman-teman, cantik kan? Dengan demikian selesai sudah cara bikin kue bugis tepung ketan ubi ungu isian unti kelapa gula pasir hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan saya akan buka seperti apa isinya dan saya akan cobain. Nah, ini ukurannya sedang ya teman-teman. Ini bisa buat ide jualan, juga bisa buat isian snack box. Nah, ini isiannya full ya teman-teman. Teksturnya lembut dan kenyal. Dan saya akan cobain. Manisnya pas ya teman-teman. Dan bentuknya juga cantik. Jadi banyak banget ya teman-teman. Bikinnya mudah, rasanya enak. Teman-teman wajib coba ya. Selamat mencoba. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.